Di sana kita melihat langsung barang-barang kiriman PMI di 2 gudang dari 5 gudang yang tersedia. Nah, sebagaimana Sobat Migran ketahui, upaya kita untuk tetap terbuka, transparan ke publik kita lakukan, ya. Dimana sejak kita tiba di Semarang, kita lakukan secara live tadi siarannya. Begitupun dalam kegiatan pokok ke Semarang saat melihat dan meninjau langsung 2 gudang penampungan barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Karena kunjungan itulah akhirnya saya memposting di FB saya video dan juga foto, ya, fakta dan kebenaran di lapangan yang saya temukan. Kemudian saya tidak segan untuk mengatakan bahwa nurani saya sebagai manusia, rasa kemanusiaan saya merasa terlukai, ya, dan wajar jika saya harus marah dan tersinggung melihat begitu banyak tumpukan-tumpukan barang milik pekerja migran Indonesia yang tidak bisa dikatakan sedikit, ya. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri ribuan dus, sekali lagi ribuan dus di 2 gudang penampungan, belum ya 3 gudang lainnya, karena kita tidak punya waktu untuk melihat semua gudang penampungan, tapi cukup dengan 2 gudang yang kita jadikan sampel. Nah, peninjauan ke gudang penampungan barang-barang kiriman PMI ini tidak lepas dari kerjasama BP2MI dengan teman-teman Bea Cukai yang disupport langsung oleh Pak Askolani, ya, Dirjen Bea Cukai Republik Indonesia, dan tadi beliau mendampingi saya langsung. Untuk besok di Surabaya, Tanjung Perak, beliau tidak bisa mendampingi karena harus, ya, tentu menghadapi kegiatan yang juga tidak kalah penting di Jakarta. Tapi beliau sudah menitipkan pesan bahwa kunjungan saya besok ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dari teman-teman Bea Cukai tetap akan melakukan pendampingan dan menerima kedatangan kami di Tanjung Perak Surabaya. Nah, Sobat Migran, apa pelajaran penting yang kita dapatkan dari kunjungan tadi? Kalau membaca, ya, secara kebatinan apa yang saya posting di Facebook, jelas, ya, bahwa ada kesalahan yang sangat besar dengan peraturan yang dikeluarkan oleh negara melalui Permendag, yaitu Permendag 36 tahun 2023 tentang larangan terbatas tentang barang-barang ya milik pekerja migran Indonesia. Khususnya, ya, saya tidak akan masuk membahas dan memperdebatkan atau menyinggung barang-barang milik warga negara Indonesia secara umum. Saya fokus sebagaimana tugas fungsi saya akan masuk ke barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Jadi ada kekeliruan yang sangat besar, ada kesalahan yang sangat fatal, yang kekeliruan besar dan kesalahan fatal ini berdampak sangat dahsyat kepada para pekerja migran Indonesia. Saya katakan tidak hanya masalah kemanusiaan kita yang tersinggung, tidak hanya masalah solidaritas kita kepada pekerja migran Indonesia yang terlukai, termasuk rasa keadilan yang dirampas, ya, atas nama pekerja migran Indonesia, tapi menunjukkan bagaimana sebuah peraturan, ya, yang jika tidak melalui proses yang komprehensif dan pergumulan kebatinan yang menunjukkan keberpihakan kita kepada rakyat, maka yang akan ditimbulkan dari peraturan itu, ya, adalah kerusakan, ya. Dan kerusakan itu sudah terjadi di lapangan. Ada pihak yang disengsarakan, pekerja migran Indonesia dipinggirkan, ya, dan dirampas hak-hak dan rasa keadilannya. Dan atas situasi ini tidak hanya sekedar emosi, ya, tidak sekedar marah, dalam pergumulan batin saya yang menyaksikan langsung bagaimana barang-barang milik PMI tersebut, tapi ini harus mengkonsolidasi seluruh kekuatan pekerja migran Indonesia untuk melakukan perlawanan. Perlawanan tidak harus secara fisik. Perlawanan bisa disampaikan melalui suara, ya, perlawanan bisa dilakukan melalui petisi, perlawanan bisa disampaikan melalui video-video singkat, ya, perlawanan bisa dengan membuat tulisan-tulisan yang ini bisa menggerakkan kekuatan PMI agar, ya, goalnya bagaimana Permendag 36 2023 segera direvisi, ya. Saya sebagai kepala badan yang juga tentu bagian dari pemerintahan, ya, saya akan mengambil resiko atas apa yang saya ungkapkan. Saya akan mengambil resiko politik sekalipun, ya, atas perbedaan pendapat
dalam melihat peraturan Permendak yang sudah terlanjur dikeluarkan itu. Karena saya merasa bertanggung jawab, catatan sejarah dan juga jejak digital adalah modal saya untuk mempertanggungjawabkan kepada publik dan pekerja migran Indonesia. Karena pada dasarnya saya tahu persis yang diusulkan oleh BP2MI kepada Bapak Presiden dalam rapat terbatas ya di Istana Negara saat itu tanggal 3 Agustus 2023. BP2MI mengusulkan adanya kebijakan tentang, sekali lagi, BP2MI mengusulkan kebijakan adanya ya kebijakan negara untuk mengurangi beban biaya atas barang-barang yang dikirim PMI, bukan pembatasan atas jenis dan jumlah barang yang dikirim oleh PMI. Jadi ini adalah ya hal yang kontras dan berhadap-hadapan, bahkan bertentangan. Di satu sisi ada perjuangan yang didorong oleh BP2MI yang semangatnya adalah bagaimana negara hadir, negara yang berhutang budi kepada PMI harus berani mengeluarkan kebijakan meringankan biaya ongkos ya yang ditanggung oleh PMI dalam setiap barang yang dikirim ke Indonesia dari negara-negara penempatan atau barang yang dibawa saat PMI pulang cuti ataupun setelah masa kontrak selesai dan dia masuk Indonesia, baik melalui pelabuhan ataupun bandara. Semangat BP2MI di situ. Tapi tiba-tiba muncul peraturan ya yang disebut larangan terbatas. Yang larangan terbatas ini saya termasuk orang yang terkecoh saat awal-awal peraturan dikeluarkan. Saya berpikir saat itu peraturan ini ya hanya membatasi jumlah barang dan jenis barang yang akan mendapatkan keringanan, tapi tidak ada larangan PMI untuk membawa barang lebih dari yang dilarang. Ternyata tidak seperti itu ya. Saya terkecoh dan ternyata yang dimaksud dengan lartas itu benar-benar membatasi PMI untuk membawa barang ya yang diperkenankan sebagaimana yang diatur ya, baik jumlah maupun jenis. Dan ini harus diakui sangat merugikan pekerja migran Indonesia. Batin saya menangis ya, saya terpukul secara psikologis, kejiwaan ya. Saya juga harus menyatakan di hadapan para sahabat migran, kalau ini dibiarkan terus menerus, maka ini adalah bentuk kedoliman yang tentu akan berdampak sangat dahsyat. Saya menyampaikan para pekerja migran bekerja ke luar negeri atas kesadaran dirinya yang secara sadar negara harusnya berterima kasih karena kesadaran anak-anak bangsa bekerja ke luar negeri sangat membantu negara dalam mengurangi angka pengangguran yang sangat tinggi di tanah air. Jadi ya, kalau para penyelenggara negara mindset dan cara berpikirnya seperti yang saya katakan dalam memandang PMI adalah positif, memandang PMI tanpa kebencian, memandang pekerja migran ya.